Jangan lupa dibeli ya. Kita coba. Oke, jalan ya. Saya akan mencoba menggambarkan satu contoh struktur atap. Ini suara saya apakah jelas terdengar? Terdengar, Bu. Jelas ya. Soalnya kadang-kadang kalau dalam rekaman tuh katanya nggak terlalu jelas. Oke, ini jelas ya, terdengar ya. Jelas kok, masuk. Oke, saya pakai headset aja. Oke, jadi kita punya struktur atap yang seperti ini, misalnya. Saya ambil dari bab 6. Terus kemudian, aduh ini kok bengkok ya. Gitu. Terus ini ada beberapa join di sini. Setelah dilakukan pengecekan dengan rumus kemarin, jangan lupa dilakukan pengecekan, ternyata ini bisa dikerjakan. Jadi saya lanjutkan, ya. Di rumus yang kemarin, ini misalnya seperti ini. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada beban-beban yang diberikan di atap tersebut. Kemudian di sini bagian atas semua diberikan beban. Nah, dengan diberikan beban ini, maka proses pertama yang harus dilakukan adalah mencari reaksi peletakan. Selalu begitu. Peletakan. Cari reaksi peletakan. Nah, jadi reaksi peletakan kita tentukan mana yang sendi, kemudian mana yang roll. Ya, kita mendapatkan reaksi peletakan seperti itu. Oke, di sini saya ganti yang horizontalnya, saya tempatkan di tempat yang betul. Nah,
Misalnya kita punya beberapa beban horizontal. Nah, setelah reaksi perletakan didapatkan, cek, maka kemudian mencari gaya batang, ya, cari gaya batang di setiap titik kumpul dimulai dari mana? Dari mana ini? Dari mana? Ya, Tara, dimulai dari mana, Tara? Dari yang reaksinya paling banyak, Bu. Reaksinya paling banyak. Kalau dimulai dari titik 7 nggak boleh. Kayaknya dimulainya dari titik 1, Bu. Yang lain ada ide? Rama? 1 dan 7, Bu. 1 bisa, 7 bisa. Iya. Oke. Jadi sebetulnya dimulai dari mana? Dimulai dari mana bisa saja dari reaksi perletakan, ya. Reaksi perletakan itu dari mana saja sebetulnya boleh reaksi perletakannya, ya. Bisa saja yang roll, bisa saja sendi. Oke. Dan bisa dimulai juga, kenapa begitu? Karena kita akan memilih jumlah batang yang paling sedikit, gitu loh. Selalu selain reaksi perletakan, kita akan memilih jumlah batang titik kumpul yang mempunyai jumlah batang paling sedikit. Supaya kerumitannya berkurang. Kenapa paling sedikit? Ada yang batangnya cuma 2 gitu ya, paling sedikit. Ada yang diketahui tinggal 1. Kenapa? Karena kita punya sigma vertikal sama dengan 0, karena dia kan cuma aksial, kalau nggak tarik tekan, kalau nggak tarik tekan. Dan sigma horizontal sama dengan 0. Hanya itu aja. Jadi kalau bisa yang tidak diketahui itu hanya 2 batang. Jangan mencari yang tidak diketahui itu 3 batang gitu. Karena kita cuma punya sigma vertikal dan sigma horizontal. Oke? Nah, misalnya kita mulai dari katakanlah 1 ya. Dari 7 juga boleh gitu. Nah, terus kemudian nanti kalau sudah ketemu 3 buat daftar. Buat inventarisasi ya. Buat list hasil hitungan. Nah, sebutkan apakah dia tarik atau tekan. Kalau tidak disebutkan, fundamental nih ya, kesalahannya fatal. Karena sudah saya bilang, tarik dengan tekan itu beda banget, dan untuk batang itu signifikan. Jadi tidak boleh terjadi kesalahan. Kalau memang dia tarik, sebutkan tarik, karena itu dia akan mengalami gaya aksial tertarik, sehingga batangnya nanti efek yang terjadi adalah kita mesti mempertimbangkan sambungannya terlepas karena tarik, bautnya bisa longgar, terus kemudian pelat simpulnya, pelat di tempat baut itu terpasang bisa sobek, misalnya seperti itu. Jadi tarik dan tekan itu sangat berbeda. Nah, tarik itu juga batang tertarik sampai batangnya menjadi leleh gitu. Jadi batangnya mengalami kelelehan, kerusakan karena leleh. Terus kalau kayu ya seratnya bisa terputus karena tarik. Tapi kalau tekan, batang itu bisa mengalami tekuk dan dia gagal karena tekuk. Dan kalau kayu ya juga tertekuk, kalau aluminium juga tertekuk. Jadi bukan dia tertarik seperti menyebabkan dia leleh-leleh, itu mungkin nanti akan menyebabkan
kalau yang fatal dia sudah tidak elastis lagi, itu akan menyebabkan luasannya menjadi mengecil karena ketarik ya kalau dia terbuat dari bahan-bahan metalik ya, bahan-bahan metal. Nah, jadi tarik sama tekan ini harus didefinisikan. Tidak boleh terbalik. Ya, terus bisa saja ini diakhiri dengan melakukan cek di titik kumpul terakhir. Cek di titik kumpul terakhir. Oke, kita mulai, saya ganti warna. Kita mulai dari titik kumpul 1 misalnya. Saya mulai dari titik kumpul 1. Maka yang akan diketahui adalah batang 12 13 ya. Jadi S12 akan diketahui S13. Kemudian setelah S12 13 diketahui, nah kita mau pindah ke yang 3 ini takut karena di sini 23 tidak diketahui. 34 nggak diketahui, 35 tidak diketahui karena dia ada 3 batang yang tidak diketahui, maka kita seharusnya pindah ke 2. Kita pindah ke titik simpul 2 ya, titik kumpul 2 supaya kita mendapatkan 24 dan 23. Jadi ini mendapatkan S24 dan S23. Kemudian setelah 2 diketahui baru bisa ketiga supaya kita mendapatkan 34 dan 35 gitu. Kita mendapatkan S jadi S34 dan S35. Nah, itu kalau sudah diketahui kita nggak bisa pindah ke 5 karena kita bisa pindah ke 4. Kita bisa pindah ke titik simpul 4 supaya mendapatkan S45 dan S46. Ya, 45 dan 46. Dan kemudian kita bisa ke titik simpul 6 untuk mendapatkan S56 yang belum diketahui dengan S berapa tuh? 67 ya. Kemudian di titik simpul 7 itu adalah cek apakah sigma vertikal di titik itu sama dengan 0 karena semua sudah diketahui, termasuk kita memberikan beban-beban yang ada di titik simpul 7 ya. Jadi di titik simpul 1 tadi pada waktu kita memasukkan, di situ ada gaya. Kalau ada gaya itu maka ini dimasukkan, gitu ya. S57 Bu. S57. 45 ya, kita tadi ke titik 56 dan 57 bukan 67 ya. 56 57. Ya, kalau di titik 6, di titik 6 itu ada 56 dan 67, terus kemudian kita dari titik simpul 5 belum ya, kelewat ya. Titik simpul 5 tadi kelewat ya. Titik simpul 5 kita akan mendapatkan S57. Sehingga di titik simpul 7 kita melakukan cek. Nah, di titik simpul 7 ini kita memasukkan di sini kita memasukkan di situ ada V7. Ini ada V1, ada H1, ini ada V1 dan H1 masuk di titik simpul 1. Ini kalau ini adalah V1, V2, V3, V4, V5, maka yang horizontal juga kita berikan kode. Nah, di titik simpul 3, setelah titik simpul 1, di mana kita memasukkan H1 dan V1, di titik simpul 2, itu ada, ini juga ada P1 ya, titik simpul 1 juga ada P1 ya.
ada P1 ya. Jadi titik simpul 1 itu semuanya dimisalkan S13 dan S12 dan kita memasukkan di sini ada P1, ada V1 yang sudah didapatkan dan H1. Ini adalah titik simpul 1. Untuk titik simpul 2, maka kita mempunyai ini titik simpulnya, kita mempunyai S24 dan S12. Nah, S12 ini kalau dia dalam kondisinya tertekan minus, maka tetap kita menganggap bahwa S12 ini adalah yang positif. Tapi nanti dalam perhitungan kita masukkan tandanya negatif ya. Jadi misalnya S12 itu adalah negatif, biarkan saja karena kita asumsinya dia tarik tapi hasilnya adalah negatif. Nah, pada waktu kita melakukan perhitungan di titik simpul berikutnya, S12 itu juga tetap kita misalkan dia positif, dia tarik, dan di situ kita masukkan, tapi dalam perhitungan kita masukkan tanda negatifnya. Ini adalah S23. Nah, ini jangan lupa P2-nya masuk ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lakukan perhitungan seperti itu dan seterusnya ya. Dan seterusnya 3, 4, 6, 7. Sorry, 7 enggak dulu ya. 5 dulu ya. Setelah 6 terus kemudian bisa ke 5. Boleh ya, atau setelah 4 boleh ke 5 gitu. Jadi boleh dibalik gitu ya. Jadi bisa 3, 4, baru ke 5, baru ke 6, boleh seperti itu. Nah, nanti terakhir baru ke 7 sebagai cek ya. Nah, di 7 itu kita sudah mendapatkan ini S57 dari perhitungan di titik kumpul 5. Ini dari titik kumpul 5 kita mendapatkan S57 dan di titik 7 kita mendapatkan S67 gitu kan. Kita sudah dapatkan S67 dari perhitungan sebelumnya di titik 6. Terus baru kita cek apakah sigma vertikal sama dengan 0 dan sigma horizontal sama dengan 0 ya. Oke. Saya berikan PR buat kalian untuk mengerjakan. Oke. Jembatan seperti itu dan ada beban di sini 600 Newton, 800 Newton dan sini 600 Newton ya. Sini ada 300 Newton ya, gitu. Ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti ini adalah jembatan
yang lalu lintasnya di bawah ya. Jadi rangkanya di atas, tapi lalu lintasnya di bawah karena bebannya kita lihat seperti itu. Nah, ini coba kalian kerjakan apabila saya mempunyai jarak ini lambda, 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 ini lambda, jaraknya lambda, lambda, di mana total itu adalah 4 lambda sama dengan 4 dikali 2 meter. Terus kemudian tingginya adalah 2 meter juga. Oke. Coba ini dikerjakan di rumah dan diterapkan. Jadi kalau dilihat di sini kan titiknya ada A ya, B, C, D, E, F, G, H. Rafli mana Rafli? Ini mulai dari titik mana Rafli? Ya, Bu. Ya, Saya mulai dari titik mana? dari A. Kamu pengen dari mana dulu? Dari A. Oke, dari A. Terus habis dari A, kamu kerjakan apa? Terus di A saya kerjakan reaksi dulu, Bu. AF terus AB. Reaksi dulu kerjakan dong ya. Reaksi dulu dikerjakan. Terus kemudian di E. Terus kemudian kamu mulai dari titik kumpul mana, A atau E? A dulu aja, Bu. Ya. Terus habis A kamu kemana? Ke F mungkin ya, Bu. F. F kamu dapat FG dan FB. Oh, BF ya, BF. Dari yang huruf rendah ke yang huruf yang tinggi. Terus habis itu kamu ke Bu, mau tanya, Bu, sebelumnya, Bu. Kita sebenarnya mulainya itu dari titik mana aja nggak apa-apa, Bu? Mulai dari titik yang kita ketahui lengkap dan gayanya paling sedikit yang diketahui. Biasanya dari ujung-ujung perletakan. Jadi kita mulai dari E Lengkap boleh, mulai dari A boleh. Lengkap itu dalam artian horizontal vertikal ada semua gitu, Bu? Enggak harus. E kan nggak mungkin ada horizontal. Oh gitu. Oh. Tapi seumpama di A ada horizontal berarti yang kita ambil dari A dulu, Bu? Enggak juga. Kita mulai dari E ya nggak apa-apa, kayak baca Quran nggak masalah. Mulai dari kiri, kayak orang Cina nulis dari kiri gitu nggak apa-apa. Iya. Tadi kan Rama bilang mulai dari sisi yang kanan dia, dan saya betulkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Apalagi lebih sederhana kan ininya, apa namanya, yang gaya-gayanya lebih sedikit, batangnya juga lebih sederhana, tapi itu udah lengkap itu, meskipun begitu udah lengkap itu, itu udah ada VE. Ya, Bu, ini ada. mau tanya, dikatakan sederhana karena apa? Ya karena cuma ada 2 batang yang ditanya. Coba kamu mulai dari F, bisa nggak mulai dari F? Menyalahi. Berarti ya, karena F itu ada 3, nggak diketahui kan? Ya. Jadi larinya dari BF terus ke FG ya, Bu? Ke FG. Ya, jadi kamu tadi mulai dari A betul. Terus dari A kan nggak bisa ke B kan? Kalau dari A ke B kan nggak bisa. Karena ada 3 yang nggak diketahui di B. Kalau misalnya kamu dari A, kamu pindah ke B, ya kan? Jadi kamu pindah ke F. Iya, kamu pindah ke F. Karena F itu yang tidak diketahui hanya FG dan BF, ya kan? Nah, ya, Bu. Setelah itu baru pindah ke B, boleh. Karena BF sudah diketahui dari F. Kamu pindah ke Bu. B. Nah, dengan di B kamu tahu apa di sini? BG sama BC. Ya kan? Terus habis itu pindah kemana?
Hmm, Bentar, Bu. Loh, kalau dari C itu bisa ya, Bu? C Bisa, ke D. boleh. Kan C, cuma 2 itu, Bu. ya. C, G. D nggak bisa. D ada 3 yang nggak diketahui. Oh iya, Bu. Jadi kamu naik, Hmm. kamu ke G. Oh gitu. G kan tinggal 2 yang nggak diketahui. Yang saya Ya. beri cawang itu kan yang sudah diketahui. Oh iya, Bu. Berarti dari lari ke GH sama GD ya, Bu? Dah. Terus habis itu kamu mau kemana setelah ini? H aja, Bu. Ke D nggak boleh. Oh iya, D. Gak apa-apa sih, Bu. D kan juga Nah, 2 itu. Kan larinya ke nah. DH sama DE. Oke, jadi H boleh, D boleh gitu kan? Nah, Ya, jadi soalnya sama-sama 2 sama, ya, Bu. ya sudah. Terus setelah itu kamu kemana? Bu. Udah ketemu semua. Bu. Dari ke ke H itu, Bu ya. Ya, Kan kalau dari E ke ketemu. oh ya, jadi kalau kamu ke E nggak masalah. Ke E kamu akan mendapatkan EH. Tapi di sini H adalah tetap kamu pindah ke H. Setelah E kamu pindah ke H, berarti H itu adalah titik cek. Apakah betul gaya EH yang didapatkan dari titik E itu akan menyebabkan semua gaya di H. Ini titik H ya. Ini titik H, kamu lakukan pengecekan, ini titik H. Titik H kan kayak gini nih H. Nah, kan kayak gini H ya. H kan ini enggak sih? H itu ada HG, ada HD, ada HE. Nah, ini adalah pengecekan terakhir. Ini bisa, kalau kamu pindahnya ke E, maka di H itu adalah cek. Apakah sigma vertikal sama dengan 0, apakah sigma horizontalnya sama dengan 0. Karena HD ini sudah kamu dapatkan dari titik D. Karena HG ini, bukan HG ya, GH ya. Ini adalah hurufnya di sini adalah DH. Ini adalah GH. Ya, GH itu didapatkan dari titik G. Nah, sementara HE tadi EH ya. EH. EH kamu dapatkan dari titik E sebelumnya. Nah, maka di titik H kamu cek. Selalu begitu. Tidak boleh dilakukan pembiaran, tidak dicek, nggak boleh. Jadi harus dicek. Nah, jadi kamu tinggal memilih apakah cek kamu di H ataukah cek kamu di E. Jadi setelah titik D tadi, kamu bisa pindah ke titik H. Maka titik E adalah pengecekan yang terakhir, gitu ya. Jadi seperti itu PR-nya untuk kalian kerjakan. Nah, Bu, tanya, Bu. yes. Seumpama, Bu, saya itu ngambilnya itu dari titik A terus larinya ke titik E gitu sebenarnya nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, kamu ke A, terus ke E, terus kamu menuju tengah, berarti cek kamu kan di tengah. Oh gitu, Bu. Saya Oh nanti iya, iya. ceknya terakhir di titik C, atau ceknya terakhir di titik G, nggak apa-apa. Semua titik harus dianalisa, makanya metode ini dinamakan sebagai, ya, metode ini dikenal sebagai metode titik kumpul. Karena semua titik harus dianalisa. Oh, Bu, tapi apakah kita tuh ngeceknya di semua titik apa cuman di satu titik aja yang terakhir? Seluruh titik itu dilakukan perhitungan, kecuali titik terakhir itu untuk pengecekan apakah sigma vertikal sama dengan 0, apakah sigma horizontal sama dengan 0.
Kenapa demikian? Supaya kita meyakinkan bahwa 0 sama dengan 0, 0 sama dengan 0 gitu. Jadi bisa saja sigma vertikalnya kamu dapat 0, loh kok sigma horizontalnya nggak 0, dihitung lagi bolak-balik ternyata nggak 0. Berarti dari perhitungan sebelumnya ada yang salah. Atau dua-duanya nggak 0. Wah gawat kan, dua-duanya nggak 0. Berarti ada yang nggak katut, misalnya nggak ikut. Ternyata di situ ada P1 atau P2 atau H1, H2 yang tidak ikut dimasukkan. Seperti itu ya. Siap Bu, terima kasih banyak. Ya, silakan. Sebentar. Ini saya bikinkan soal ganti-gantian nanti yang ngitung ya. Kalian siapin kalkulator, ganti-gantian yang ngitung. Jadi saya ambilkan soal dari buku itu yang paling sedikit batangnya. Contoh soal yang paling sedikit batangnya. Itu. Saya ambilkan sedikit aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 8. Ini ada 6. 6 yang tidak di